Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Teman-teman yang saya cintai dan yang saya muliakan, pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang berharga ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa belajar bersama, yaitu belajar bahasa Arab dari nol. Belajar bahasa Arab untuk para pemula. Silakan teman-teman menyimak dan memperhatikan seluruh rangkaian pembahasan pada materi ini. Saya harapkan kepada seluruh teman-teman yang mendengarkan atau yang belajar pada kesempatan ini untuk menata niat kita dan juga memperkuat motivasi kita di dalam belajar bahasa Arab, sehingga kita benar-benar mendapatkan kebaikan, kemudahan, dan keberkahan di dalam belajar bahasa Arab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya muliakan, bahasa Arab itu sesungguhnya memiliki banyak cabang ilmu pengetahuan. Di antaranya ada ilmu mantik, ada ilmu balaghah, ada ilmu arud, dan juga ada ilmu nahwu, shorof, dan lainnya. Namun dari sekian banyak cabang ilmu pengetahuan bahasa Arab itu, yang wajib untuk kita pahami sebagai pemula adalah ilmu nahwu dan ilmu shorof. Karena ilmu nahwu dan ilmu shorof ini merupakan ilmu alat atau kunci dasar di dalam memahami susunan kalimat bahasa Arab. Sedangkan pada ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu arud, dan lainnya itu tidak lagi membahas tentang susunan kalimatnya, tetapi lebih kepada bagaimana membuat bahasa itu menjadi lebih indah. Baik teman-teman yang saya cintai dan yang saya muliakan, kita langsung pada materi kita. Pada layar sudah terlihat bahwa bahasa Arab terbagi secara umum terbagi ke dalam dua pembahasan pada kesempatan hari ini, yaitu ilmu nahwu dan ilmu shorof. Apa itu ilmu nahwu dan apa itu ilmu shorof? Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur kalimat, dalam bahasa Arab. Lebih spesifik lagi, bahwa ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat akhir dalam kalimat. Dalam kalimat. Contoh, pada kata Muhammad, pada kata Muhammad bisa berubah menjadi Muhammadin, bisa menjadi Muhammadan, bisa juga menjadi Muhammadun. Ada kasrohtain, ada fathatain, ada dhammatain. Kapan itu perubahan itu terjadi? Kapan terjadinya dhammahtain, Muhammadun? Kapan terjadinya Muhammadan, fathahtain? Dan kapan terjadinya Muhammadin, kasratain? Itu dibahas di dalam ilmu nahwu. Membahas tentang harakat akhir atau membahas tentang struktur kalimat di dalam bahasa Arab. Itu adalah ranah atau wilayah atau cakupan dalam pembahasan ilmu
nahwu. Kemudian di samping itu ada yang namanya ilmu sharaf. Apa itu ilmu sharaf? Ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk, ya, perubahan bentuknya. Kalau yang ilmu nahwu tadi itu membahas tentang perubahan harakat di akhir kalimat, sedangkan sharaf itu adalah membahas tentang perubahan bentuknya di dalam kalimat. Contohnya adalah pada kata doroba. Pada kata doroba bisa berubah menjadi duriba, bisa menjadi yadribu, bisa menjadi daribun, madrubun, dorban, dorbatan, dan seterusnya. Ada 14 bentuk di dalam bahasa Arab itu. Semuanya ini, ya, semuanya ini dibahas pada ilmu sharaf. Mengapa demikian? Karena di dalam ilmu sharaf itu membahas tentang bagaimana perubahan bentuknya bisa terjadi dari doroba menjadi duriba. Kenapa bisa seperti itu? Nah, semua itu nanti akan dibahas di dalam ilmu bahasa Arab yang namanya sharaf. Sedangkan pada ilmu nahwu membahas tentang harokat akhir atau struktur kalimat di dalam bahasa Arab. Teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada pembahasan selanjutnya adalah urutan penyusunan teks dalam bahasa Arab. Sebelum itu tentu kita sudah mengenal urutan penyusunan teks dalam bahasa Indonesia agar kita lebih mudah memahami pembahasan ini. Pada bahasa Indonesia, susunan teks yang terkecil itu adalah huruf. Setelah huruf ada yang namanya kata. Setelah kata ada yang namanya kalimat. Setelah kalimat ada yang namanya paragraf. Huruf akan membentuk kata, kata akan membentuk kalimat, kalimat akan membentuk paragraf. Jadi susunannya seperti itu di dalam bahasa Indonesia. Demikian juga dengan bahasa Arab. Contoh yang lebih sederhana lagi, coba perhatikan di dalam bahasa Indonesia ada huruf B, ada huruf U, ada huruf K, ada huruf U. Semua huruf ini, ya, semua huruf ini ada B, U, K, U, ini adalah namanya huruf. Kemudian setelah disatukan beberapa huruf ini menjadi kata buku, maka dia disebut sebagai kata, ya, kata. Buku ini adalah susunan kata, ya, susunan kata yang terdiri dari beberapa huruf, begitu. Kemudian pada tingkatan selanjutnya ada buku baru. Buku baru ini disebut sebagai kalimat. Kenapa? Karena susunan dari kata, ya, ada dua kata. Kata pertama adalah kata buku, kata yang kedua adalah kata baru. Ada dua kata, kata buku dan kata baru. Buku baru, maka menjadi kalimat. Kenapa? Karena terdiri dari beberapa kata. Nah, itu sekilas untuk ilustrasi bahasa Indonesianya. Sekarang ke dalam materi bahasa Arab. Coba diperhatikan. Di dalam bahasa Arab, unsur yang terkecil itu disebut dengan al-harfu. Disebut dengan al-harfu, yang berarti huruf. Kemudian susunan yang kedua disebut dengan al-kalimah, yang berarti kata. Kemudian susunan yang tertinggi, yang paling atas, yaitu al-jumlah, yang berarti kalimat. Yang perlu diperhatikan, yang perlu saya tekankan kepada teman-teman, ya, pada warna merah nanti, ya, ini warna merah, al-harfu, al-kalimat, dan al-jumlah, itu adalah bahasa Arab, ya, itu adalah bahasa Arabnya. Sedangkan yang ada di dalam kurung, itu adalah maknanya atau artinya. Supaya tidak salah paham, ya.
Baik, al-harfu atau huruf ini bertujuan untuk menyusun al-kalimat atau kata. Beberapa huruf akan menyusun al-kalimat atau kata. Begitupun selanjutnya, al-kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia akan menyusun atau akan membentuk al-jumlah atau kalimat. Dalam artian, beberapa kata akan menyusun kalimat. Begitu ya. Beberapa huruf akan membentuk kata. Beberapa kata akan membentuk kalimat. Nah, begitu ya, untuk urutannya seperti itu. Huruf, kata, dan kalimat. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, al-harfu, kemudian al-kalimat, kemudian al-jumlah. Nah, itu urutannya ya. Silakan itu dipahami dengan baik. Kemudian, selanjutnya adalah untuk pembahasan al-harfu atau huruf. Nah, pada tingkatan yang pertama ini. Tadi kan ada 3 tingkatan. Ada al-harfu, ada al-kalimah, dan ada al-jumlah. Nah, tingkatan yang pertama kita bahas lebih dalam al-harfu. Al-harfu ini, teman-teman, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah al-huruful hijaiyah. Al-huruful hijaiyah, kita sudah sangat mengenal dengan ini ya, huruf hijaiyah. Ada alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Itu namanya huruf hijaiyah. Dia tidak memiliki makna. Kemudian, yang kedua adalah huruful ma'ani. Huruf yang bermakna. Huruf yang memiliki arti. Contohnya, ada di sini huruf waw, wa, yang berarti dan. Summa berarti kemudian, fa berarti maka, la berarti, ka berarti seperti, bi berarti dengan, ila berarti ke, memiliki makna semuanya, memiliki arti. Nah, itu adalah al-harfu, al-ma'ani, ya, al-huruful ma'ani. Dan masih banyak ya huruf-huruf lainnya yang memiliki makna. Ini sebagai contoh saja, sebagai langkah awal untuk memahami al-harfu atau al-huruf. Selanjutnya adalah al-kalimah. Al-kalimah atau kata. Secara garis besar, al-kalimah ini memiliki 3 komponen besar. Ya, 3 komponen besar. Apa itu? Ada fi'lun yang berarti kata kerja. Kemudian yang kedua ada ismun yang berarti kata benda. Kemudian yang ketiga ada harfun yang berarti huruf. Baik, kita bahas satu-satu. Fi'lun, kata kerja. Kata kerja, dia itu memiliki ciri berkaitan dengan waktu, terikat dengan waktu. Ya, saya tidak akan membahas maknanya secara bahasa Arab karena ini adalah pembahasan untuk pemula. Insya Allah pada tingkatan lanjutan kita akan membahas secara spesifik ya. Baik, lanjut. Fi'lun, kata kerja itu terbagi menjadi 3 keterangan waktunya. Yang pertama adalah fi'lul madi. Fi'lul madi atau kata kerja yang terjadi pada masa lampau ya. Fi'lul madi adalah kata kerja yang terjadi pada masa lampau atau yang sudah dilakukan atau yang sudah terjadi. Contoh ya, contoh pada kata doroba yang memiliki arti telah memukul. Telah berarti sudah dilakukan, telah memukul. Kemudian pada keterangan waktu yang kedua adalah al-mudhari', fi'lul mudhari', sedang berlangsung ya. Kata kerja yang sedang berlangsung atau yang akan terjadi. Contohnya adalah yadribu, yadribu, yadribu yang berarti sedang memukul, sedang memukul atau akan memukul ya. Kemudian yang ketiga ada keterangan perintah, fi'lul amr, kata kerja perintah.
contohnya adalah idrib. Idrib, pukullah. Idrib, pukullah. Nah, itu adalah pembagian dari fi'lun, kata kerja. Ada fi'lul madi yang telah lampau, yang sudah terjadi. Kemudian al-mudhari' yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Kemudian fi'lul amr adalah kata kerja perintah. Perubahan pada doroba menjadi yadribu, menjadi idrib, dan seterusnya, itulah yang kita bahas di dalam ilmu shorof pada slide sebelumnya tadi. Nah, kita akan bahas pada pembahasan-pembahasan yang akan datang. Baik, selanjutnya adalah bagian yang kedua yang kita sebut dengan ismun, kata benda. Berbeda dengan fi'lun, ya, ismun itu dia tidak berkaitan dengan waktu, tidak terikat dengan waktu. Contohnya adalah madrasatun yang berarti sekolah, qalamun yang berarti pulpen, kitabun yang berarti buku, dan masih banyak lagi kata benda lainnya yang ada di sekitar kita. Jadi kata benda ini atau ismun memiliki banyak sekali variasi, ya, memiliki banyak jenis dibandingkan dengan fi'lun, dibandingkan dengan harfun, dan seterusnya. Begitu. Selanjutnya adalah harfun. Harfun ini memiliki makna huruf. Seperti yang sudah kita bahas pada tingkatan yang pertama tadi, ya. Di sana terdapat huruf al-ma'ani, huruful ma'ani, atau huruf yang memiliki makna, yang memiliki arti. Contohnya tadi, wa yang berarti dan, thumma yang berarti kemudian, fa yang berarti maka, ka yang berarti seperti, bi yang berarti dengan. Secara garis besar, al-kalimah terbagi menjadi 3. Yang pertama fi'lun, yang kedua ismun, yang ketiga harfun. Fi'lun terbagi lagi menjadi 3 berdasarkan keterangan waktunya, yaitu fi'lul madi, ya, kata kerja yang sudah terjadi atau kata kerja yang sudah lampau. Kemudian yang kedua fi'lul mudhari, kata kerja yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Dan yang ketiga fi'lul amr, kata kerja perintah. Kira-kira seperti itu, ya, bisa difahami dengan baik. Kemudian selanjutnya pada tingkatan yang ketiga ada yang namanya jumlah. Kita disebut di sini dengan jumlatul mufidah, ya, al-jumlatul mufidah, kalimat yang sempurna. Kalimat yang sempurna yang dapat dipahami dengan sempurna. Untuk menjadikan jumlatul mufidah, ya, kalimat yang sempurna, maka harus terdiri dari fi'lun, ismun, dan harfun. Ya, ketika fi'lun bertemu dengan ismun, ismun bertemu dengan harfun, ya, ketiga komponen ini bersatu, maka akan menjadi jumlatul mufidah, menjadi kalimat yang sempurna. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah pada kalimat dhahaba Muhammadun ilal madrasati. Dhahaba Muhammadun ilal madrasati, yang berarti telah pergi Muhammad ke sekolah. Nah, ini untuk memudahkan, artinya saya tulis seperti ini untuk memudahkan pemahaman saja, ya. Telah pergi Muhammad ke sekolah, atau Muhammad telah pergi ke sekolah. Dhahaba itu adalah fi'il madi. Tadi kita sudah membahas pada tingkatan yang kedua tentang fi'lun, kata kerja, ya. Kemudian Muhammadun itu adalah isim. Isim, ya. Tadi kita sudah bahas pada tingkatan yang kedua, isim, kata benda. Kemudian ada ila. Ila ini adalah huruf yang berarti ke. Ini huruf apa? Ila. Huruful ma'ani, betul sekali. Huruful ma'ani. Huruf yang memiliki makna. Kemudian yang berikutnya, al-madrasati, itu adalah isim. Al-madrasah berarti sekolah. Itu adalah isim, kata benda. Dhahaba Muhammadun ilal madrasati, telah pergi Muhammad ke sekolah. Nah, itu adalah kalimat yang sempurna, memiliki makna yang sempurna, bisa dipahami dengan baik dan benar oleh yang mendengarkan. Nah, itulah
pembahasan ya berkaitan tentang al-harfu, al-kalimah, dan al-jumlah, yaitu al-jumlatul mufidah. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan benar ya. Ini kita membahasnya secara secara mudah saja dengan bahasa yang sederhana dan tidak kita masukkan istilah-istilah yang sulit ya, supaya memudahkan pemahaman teman-teman tentang materi bahasa Arab ini sebagai dasar, sebagai awalan untuk mencapai pemahaman-pemahaman selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan kemudahan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Untuk pertanyaan dan lain sebagainya bisa disampaikan melalui kolom komentar atau mungkin bisa langsung menghubungi nomor yang ada. Terima kasih atas segala perhatiannya sekali lagi. Tetap semangat belajar dan menjaga motivasi kita agar menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.